Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Dan asar baru saja berkumandang. Ini saya berada di lahan yang mana lahan ini adalah lahan yang berada di bawah naungan, dan usia tanaman yang ada di lahan ini kurang lebih adalah usianya 43 hari ya, atau 40 hari setelah tanam ya. Kurang lebihnya adalah usianya 44 hari kurang lebih setelah tanam. Nah, posisi tanaman semacam ini kawan ya, posisi tanam semacam ini kita tanam menggunakan satu bedeng itu isi 1, 2, 3, 4. Satu bedengnya kita isi adalah 4 baris dengan jarak tanam kurang lebih 1 jengkal lebih sedikit ya. Yang ini tidak ada 1 jengkal ya. Ya kurang lebih ukurannya adalah 1 jengkal ya, 1 jengkal, atau kurang lebihnya kalau menggunakan sentimeter yaitu kurang lebih ukurannya adalah 20 cm ya. Pada lahan ini ya, alhamdulillah mayoritas sudah tumbuh kawan ya, mayoritas sudah tumbuh semacam ini. Ini tanaman yang sudah tumbuh mekar. Ini sebelahnya masih tunas ya, kemudian sampingnya ini juga ya. Kalau dilihat 1, 2, 3, 4 ya. Satu bedengnya kita isi 4 walaupun kita tanam berbarengan, akan tetapi ternyata tumbuhnya ada yang sudah tumbuh daun semacam ini, ada pula yang masih tunas semacam itu. Bahkan ada 1, 2 itu yang bisa dikatakan belum nampak batang hidungnya atau belum nampak ke permukaan. Kalau kita estimasi ya, kita prediksi itu kurang lebihnya tanaman yang sudah tumbuh ya, tanaman yang sudah tumbuh ini kurang lebih sekitar ya, kalau kita hitung yang sudah kuncup tunas yang sudah keluar, kurang lebih sudah 90% yang sudah tumbuh. Walaupun hanya beberapa yang sudah mekar daun ya, yang sudah mekar daun itu hanya beberapa. Ya, ini contoh misalnya. Ya, di sini ini tunas. Ini daun hilang, entah dimakan ulat atau apa, kurang tahu. Daunnya hilang. Kemudian ini posisi tanaman ya. Ini agak menguning pula karena kemarin-kemarin juga jarang terjadi hujan. Alhamdulillah kemarin sore sini hujan lebat sampai malam. Bahkan di lahan yang satunya kemarin sudah kita dokumentasikan pula, sempat kita aliri dengan air karena posisi berada di lahan terbuka, dan kemudian banyak tanaman yang belum tumbuh dikarenakan asupan air masih kurang. Padahal porang itu pada hakikatnya adalah butuh air yang cukup banyak, dan tetapi walaupun butuh air yang banyak tetapi dia tidak suka dengan air yang menggenang ya, tidak suka dengan air yang menggenang. Ini pun ini porang bukan ya, ini daunnya semacam ini entah, tapi kalau kita lihat motif batangnya ini hampir seperti porang ya. Ini ada garis lurusnya, akan tetapi daunnya kok seperti ini, bukan seperti porang. Entah ini tanaman apa ini ya. Kalau batangnya motifnya motif porang ya, batangnya ini kalau kita lihat ya, batangnya motif porang, akan tetapi kalau dilihat dari daunnya dia tidak menyerupai porang. Karena kalau daun porang semacam ini, itu daun porang juga semacam itu, tapi ini agak beda, tapi motif batangnya hampir serupa. Nah, ini kita
biarkan saja nanti dia tumbuh. Coba nanti jadi apa, apakah memang porang atau bukan, nanti kita lihat varietasnya apakah ada varietas baru dari porang itu sendiri. Nah kemudian ada pula yang ini satu katak tumbuh 1, 2, 3, 4. Itu satu katak juga tumbuh 4 batang ya. Ini yang berada di sini, ini banyak yang satu katak itu tumbuh beberapa batang. Contoh misalnya ini juga ada tumbuh 2 batang, ini juga tumbuh 2 batang, ini tumbuh 2 batang ya. Ini malah ya, ini 2 batang, mana itu 2 batang sudah mulai tunas kedua lanjutan. Nah ini adalah posisi tanamannya seperti ini kawan ya. Mayoritas sudah mulai tumbuh ya, mulai tumbuh. Ini pun tumbuh 2, ini gulma kita cabut. Kemudian ini juga 1, 2, 3, 4, ini tumbuh 4 tunas, kita biarkan dia membesar. Kemudian ini tumbuh 2 ya, ini tumbuh beberapa, ini 1, 2, 3 sekian. Ini juga kita tanam yaitu alpokat ya, masih kecil, nanti kita tumbang sari dengan alpokat ya. Ini posisinya seperti ini kawan, yang mana ya suka dukanya menanam porang yang ada di bawah naungan itu beragam. Contoh misalnya tadi ini kan ada naungan pohon kelapa, yang mana pohon kelapa itu ya batangnya ini lepas, akhirnya jatuh semacam ini ya. Ada beberapa tanaman yang akhirnya terkena hentakan dari daun tersebut ya. Ini adalah suka duka berada di lahan yang ada naungannya ya. Ini posisinya semacam ini. Ini pun ada tanaman yang akhirnya terbungkus oleh daun waru ya. Nah alhamdulillah sampai sana itu tadi kita amati sudah mayoritas tumbuh semacam ini ya, sudah tumbuh semacam ini. Kemudian yang berada di pinggiran lahan pun itu ya, yang kita tanam dengan umbi-umbi besar sudah mulai menunjukkan giginya, taringnya semacam itu ya. Itu yang ada di pinggir lahan. Nah kemudian untuk mengantisipasi dari masuknya ayam ke lahan ini kita jaring, yang pada bagian pinggir-pinggir lahan kita jaring semacam itu. Harapannya adalah agar ayam walaupun ayam itu nggak doyan dengan tanaman porang ya, akan tetapi berdasarkan pengalaman itu ia nanti akan mencakar-cakar bedengan ya. Kemudian bibit berserakan ya, bibitnya berserakan, dan kemudian ya tentunya akan membuat hati kita agak kecewa. Nah ini yang ada di pinggiran ya, sebelah pinggiran semua ada yang tumbuh bunga, ada yang tumbuh daun, kita biarkan apa adanya. Nah itu sampai sebelah sana, sampai sana itu saat ini di usia 44 hari mayoritas sudah tumbuh. Nah idealnya pun ini nanti sekitar seminggu atau 2 minggu lagi nanti rencana akan kita POC ya, kita POC. Nah ini tanaman yang ada di samping semacam ini besarnya, rata-rata segitu. Rata-rata segitu. Ini belum tumbuh ya, itu jadi bunga tapi tidak jadi, yang itu adalah batang. Artinya bahwa tanaman ya yang ada di lahan ini idealnya adalah sekitar seminggu atau 2 minggu lagi kita POC ya. POC itu rencananya adalah kita kocor di bagian perakaran ya, kita kocor bagian perakaran.
harapannya ya kita nanti pertumbuhannya cukup bagus, kemudian perkembangan umbi juga cukup bagus. Ya, ini adalah penampakan dari tanaman porang kami yang berada di lahan naungan. Alhamdulillah dibandingkan dengan yang kemarin yang berada di tanpa naungan, tanamannya seperti itu ya. Di dokumentasi video sebelumnya sempat kita aliri air juga karena kondisi tanah sangat kering. Kalau yang di sini kondisi tanahnya cukup basah, dan kemudian kita juga menggunakan bibit tadi ya. Bibitnya seukuran lebih, tadi ada yang ya ukuran segini kurang lebihnya, menggunakan rata-rata bibit ukuran segini atau kurang lebih isi 250 sampai 300 biji per kilo untuk tanaman yang berada di lahan ini. Ya, demikian dulu kawan ya, demikian dulu dokumentasi video dari lahan ini. Kita lanjut untuk menengok ke lahan yang sebelah sana, kira-kira posisinya seperti apa. Ya, semoga saja kita semua sukses dalam budidaya porang. Kita sebagai petani porang, semoga saja rezeki yang kita dapatkan menjadi rezeki yang berkah barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas ya, semoga kita sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.